Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Ketemu lagi dengan saya Bunda Alviro. Menjadi penyemangat teman-teman untuk menjalani hari-hari ya. Karena hidup kita ini sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala ujian, cobaan dan sebagainya. Mohon maaf kalau kualitas videonya belum bisa menampilkan hal-hal yang mungkin lebih menarik daripada video-video lainnya. Ini pun saya sudah sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah membuat saya bisa ada di sini. Karena memang dari dulu saya cita-citanya pengen gitu ada di sini untuk berbagi-bagi kisah-kisah inspiratif buat sahabat-sahabat semua, karena itu saya sepertinya gini untuk menarik ke diri saya juga. Dulu kan saya manusia yang memang masih minim ilmu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau minim ilmu pengetahuan itu kadang-kadang kita nggak tahu, terus kita begini begitu, terus akhirnya kita terdapat satu masalah. Jadi mungkin kalau dulu mungkin ada yang mengingatkan saya, mungkin kita akan nggak mungkin melakukan gitu. Tapi namanya hidup itu memang penuh proses ya. Proses karena orang baik, orang benar, orang bisa begini-begini itu kan melalui kesalahan-kesalahan dalam hidupnya gitu. Tapi kalau memang kita sudah memberi arahan dari sekarang kan mungkin minimal bisa berpikir gitu ya kan. Jadi saya hanya di sini hanya ingin seperti itu gitu ya. Barangkali aja ada orang yang ingin mengetahui tentang sesuatu, ya mudah-mudahan jawabannya ada di sini. Dan saya juga sangat-sangat bersyukur banget sama Allah karena untuk saya berada di sini ini saya melalui hal-hal yang luar biasa dulu dalam hidup saya gitu kan ya. Saya cuma hanya keinginan tapi belum berani tampil gitu ya kan. Ada aja halangannya karena saya nggak pede lah, karena alat-alat saya belum komplit. Saya tidak punya ini, tapi setelah saya melihat di Facebook ya tentang orang-orang yang menyemangati kita untuk buka channel, dia bilang jangan tunggu dulu alat-alat harus komplit dulu, harus ini dulu, nunggu uang sekian banyak. Iya, kalau yang banyak duit bisa langsung beli yang begitu. Kalau yang bagi kita yang pemula yang baru mencoba, yang mau modalnya minim, ya kapan mau memulai? Kalau katanya kalau menunggu kita punya modal besar dulu, ya mulai aja dulu katanya. Nggak usah, ya itu makanya saya seperti disemangatin gitu. Jadi pertanyaan selama ini yang ada dalam pikiran saya terjawab di situ. Saya seperti disupport sama mereka. Terima kasih banget konten-konten YouTube yang selalu menyemangati kami sebagai youtuber baru ini. Dan ya namanya orang ya naik tangga itu kan mestinya dari bawah dulu ya, nggak mungkin naik tangga langsung twing ke atas. Ya samalah seperti saya sekarang saat ini. Saya ibaratnya sedang naik tangga, ya mulai dari bawah. Nah inilah nih tripod saya, tripod harga murahan. Jadi kayaknya keberatan HP-nya, jadi lama-lama dia nunduk tuh ya. Beratan HP-nya ya malum ya sahabat ya. Nah, dia nggak kuat, dia yang nahan, mungkin berat HP-nya, mungkin ininya terlalu kurang mah. Ya begitulah ceritanya para sahabatku. Dan tuh jadi gimana ini? Semangat ngobrol, semangat pengen bikin konten, tapi belum mendukung. Ini kok begini ya? Maaf ya guys, maaf. Tripodnya saya nggak bisa kayak berat gitu. Jadi pertama sebelum saya masuk langsung ke YouTube ini, saya belum berani ya. Jadi saya ke ini dulu, saya coba dulu ke ini yang lain, ke aplikasi yang lain. Pertama saya masuk ke untuk saya belajar ya. Pertama saya iseng-iseng saya masuk ke aplikasi TikTok. Saya lihat di situ ya, yang bisa banyak viewernya, yang banyak like-nya, yang banyak subscribe-nya, yang banyak komen tuh hanya orang-orang yang menampilkan misalnya bagi-bagi giveaway gitu ya kan. Terus sama orang yang menampilkan kecantikannya, kemolekannya, sama orang yang maki-maki orang gitu. Terus sama orang yang banting pamer-pamer uang gitu. Wah, lempar sini uang banyak gitu ya. Terus yang pamer harta banyak. Saya bingung, wah saya apa yang mau saya
nggak berani bersaing. Saya yakin, saya mana ada yang mau. Yang saya perhatikan yang disukai banyak orang yang begitu gitu. Nah, saya nggak bisa menampilkan seperti itu. Berarti ini bukan tempat saya gitu. Saya keluar lagi dari aplikasi itu, masuk lagi ke salah satu aplikasi. Dan di situ kita ditawarkan dapat reward dari postingan kita, dari upload video. Yang kalau yang banyak komennya, kalau yang banyak like-nya, sama yang nonton durasi video dia sampai habis. Nah, dia akan dapat reward dari aplikasi tersebut. Saya perhatiin lagi tuh. Tapi, nah ini saya mohon maaf ya sebelumnya. Barangkali aja nanti satu saat nanti video saya ini udah mungkin bisa beredar ya di beranda-beranda YouTube. Sahabat-sahabat semua, barangkali ada nanti yang bukan saya memberitahu, bukan saya menasehati, bukan saya melarang, tidak, saya mencintai kalian saudara-saudaraku semua, karena saya nggak mau saudaraku ada masalah di kemudian hari gitu loh. Jadi jangan kita menjual ayat-ayat Allah untuk dunia, untuk keuntungan kita. Yang kita bisa menipu manusia, kita bisa mengakali manusia, tapi kita tidak bisa mengakali Allah loh. Nah, salah satunya bukan nggak boleh yang pada ngirim salawat gitu di apa ya, di videonya boleh. Tapi Anda sepertinya kalau saya baca, kalau saya perhatikan itu culasnya itu begini, untuk mengharap mendapatkan like, komen, dan orang bisa menonton videonya tuh sampai habis dengan hashtagnya, judulnya dengarkan salawat ini sampai habis, dijamin besok Anda akan mendapatkan uang 1 miliar. Berarti Anda menyuruh orang hanya untuk mengharapkan uang 1 miliar itu gitu. Dan Anda mengharapkan like dari orang yang mendengarkan itu hanya dengan konten yang menipu orang. Nggak boleh begitu, untuk mengharapkan like dan mendengarkan ayat yang begitu sampai habis dan komen. Jangan, untuk kepentingan pribadi mengakali. Kecuali kalau memang niat untuk ikhlas karena Allah ya, membagikan hal-hal yang positif. Nggak usah di hashtag begitu gitu deh. Besok akan dapat uang 2M, 5M gitu, nggak usah. Kirim aja. Jangan dibilang harus mendengar sampai habis, dijamin besok, nggak usah begitu. Itu biar tergantung orang, niat orang yang nonton itu dengan ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa, yang benar-benar ingin dengar salawatan gitu. Bukan berharapkan dengan judul yang Anda berikan akan mendapatkan uang 1 miliar atau kabar baik atau apa. Nggak usah digitu-gituin gitu. Jangan, kalau menurut saya ya, kita bisa membohongi manusia. Jangan mempermainkan, menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan kita, bukan untuk urusan yang benar-benar. Itu bahaya loh, itu efeknya pasti bahaya banget. Jangan kalau nggak mau ada masalah di kemudian hari, jangan. Mungkin sekarang Anda menang ya, Anda mendapatkan hasilnya ya, dari kamera yang ya apa, dari tontonan yang banyak gitu ya, dari like yang banyak, terus dengan komen yang banyak, terus Anda mendapatkan rewardnya, tapi Anda tidak murni karena Allah, karena mengharapkan cuan. Jangan, bahaya. Hari ini Anda dapat, tapi ke depannya apa yang kita dapatkan itu luar biasa. Jangan mempermainkan ayat-ayat Allah demi duniawi untuk cuan ya. Jangan. Cukup kalau memang mau ngirim ya silakan ngirim, nggak usah dikasih janji-janji manis seperti itu ya. Dapat 2M gambar ini Anda akan mendapat. Terus ada lagi yang bilang begini, kalau Anda dapat uang 2 miliar, apa yang Anda lakukan? Ya itu saya kadang-kadang nggak menjelaskan. Kadang-kadang orang terpancing pada dia iseng doang, karena untuk mengharapkan, sangka orang mau ngasih 2 miliar hari gini mana ada. Makanya ada juga sih satu yang pinter tuh, netizen komen, alah hari gini mana ada sih orang yang mau bener-bener ngasih uang segitu banyak, nggak sama orang yang nggak kenal, katanya gitu. Kita jangan mau dibodohi, katanya. Itu dia pinter tuh orang tuh. Saya pikir wah ya, terus ada lagi yang menjanjikan iPhone gitu kan. Wah silakan tinggalkan komen Anda di jejak Anda di komen.
Hanya untuk mengharapkan, karena memang saya tahu dari salah satu aplikasi ini bisa mendapatkan reward dia dari komenan, like, dan durasi untuk dia bisa mendapatkan reward. Tapi kalau untuk iPhone sih itu masa nggak terlalu berat sama yang salawatan itu ya. Tapi tetap aja salah, berarti kan kita ngebohongin orang. Kalau memang benar-benar akhirnya dikasih, benar-benar ada yang dikasih, iya. Tapi saya lihat sampai sekarang ini nggak ada pemenangnya. Cuman hanya kita dibodoh-bodohi aja untuk mendapatkan like, komen, dan durasi tontonan yang full itu. Ya, jadi janganlah ya, karena kita sama juga, kita sudah menabung hal-hal yang buruk untuk kita ke depannya, yang baik-baik aja, yang natural aja. Kayak seperti sekarang saya ini ya kan, kalau saya bisa dapatkan subscriber atau jam tayang sesuai dengan yang ditentukan oleh YouTube, bisa, yang penting ada duitnya. Tapi saya pikir biarlah berjalan dengan apa adanya, karena kebetulan memang saya punya saya punya channel YouTube ini belum bisa beredar di beranda-beranda orang lain karena saya belum tahu cara memasukkannya yang efektif. Tapi saya tetap aja kirim aja dulu, nanti bagaimana nanti lah ya. Ibaratnya saya juga udah bahagia, udah bisa bikin channel YouTube, itu bagi saya udah sangat luar biasa, karena minimal saya bisa berekspresi ya, yang selama ini saya tahan gitu kan. Nah, jadi nanti biarlah nanti Allah yang memudahkan, jangan dengan caranya gitu ya. Namanya manusia, YouTuber yang terkenal pun awalnya ya seperti kita dulu juga, dari nol juga, grogi juga, kaku juga. Saya kan semua udah saya tonton, semua udah saya lihat. Sebelum saya ada di sini, saya banyak belajar dulu. Jadi kalau ada yang salah-salah ya mohon dimaklumin, manusia biasa ya. Apalagi dengan alat seperti ini baru ngomong yang itu nyuduki ke sini, dan saya tidak punya aplikasi yang untuk bisa mengedit segala macam. Tapi saya semangat aja. Jadi kalau ada yang nggak sesuai gini-gini ya mohon maaf aja, mau dimaklumin. Saya cuma hanya ingin belajar memberanikan diri aja dulu gimana caranya. Nanti insya Allah ke depannya kalau memang ada kemudian bisa menampilkan video-video yang lebih menarik lagi, yang mungkin tidak membosankan ya. Mungkin yang bisa yang enak lah ditontonnya gitu ya kan. Ya, begitu aja sahabatku semua. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Semoga kemuliaannya dengan telah meringankan jarinya, hatinya untuk mensubscribe dikembalikan sama Allah berlipat ganda. Tetap semangat, kita memperbaiki diri dari hari demi hari, karena kita manusia biasa yang tak luput dari alfa, khilaf, dosa segala macam ya. Mari kita semangat memperbaiki diri untuk berbuat kebaikan sekecil apapun, dan jangan berbuat buruk sekecil apapun, agar kita bisa menanam hal-hal baik ke depannya, karena sistem tabur tuai itu ya. Itu aja. Awal lagi ya maklum lah ya, Lola agak loadingnya lama, terlalu banyak tekanan jadi ada efek ada efek gitu loh salah satunya. Tapi nggak apa-apa, kita bersyukur. Saya bersyukur dengan segala luka-luka dan tekanan yang saya alami. Mungkin Allah akan menciptakan menjadi saya orang yang kuat, karena hidup ini nggak ringan, nggak mudah seperti yang kita bayangkan. Tergantung juga sih ya, mungkin yang kalau memang kita dari kecil udah dididiknya, dari kecil kita mungkin sudah mendapatkan hal-hal yang positif, mungkin gedenya juga nggak terlalu berat mungkin ya. Tapi namanya itulah manusia, makanya saya memaklumin jika ada orang-orang yang begini begitu, mungkin masa kecilnya dia memang kurang bimbingan, kurang harmonis keluarganya, kurang dapat ya, mungkin akhirnya besarnya jadi rada-rada gitu ya, ala lah gitu ya. Itu juga semua kan ada sebab ya, karena saya melihat dari salah satu contoh sahabat saya yang ada di Bukit Tinggi, itu adalah salah satu juga contoh buat saya juga. Keluarga yang sangat harmonis, keluarga yang sangat sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh kasih, penuh cinta, yang benar-benar luar biasa. Itu adalah motivasi saya sebenarnya.
Sampai sekarang ini mereka hidupnya semuanya sukses. Karena memang mereka memang terlahir dari keluarga yang sangat luar biasa. Mempunyai seorang ibu dan ayah yang sangat luar biasa, hebat. Penuh cinta, penuh kasih didikan yang luar biasa. Tapi saya bersyukur sama Allah, saya diperkenalkan dengan sahabat saya itu, dan saya diikhlaskan sama keluarga itu tuh berada di situ. Dari situlah saya mendapatkan pelajaran cinta kasih itu dari rumah sahabat saya itu. Situ saya mendapatkan pelajaran tentang cinta kasih, saling menyayangi dan saling menghargai di keluarga itu. Pelajarannya sangat berharga, dan sudah skenario Allah. Saya di Batu Kecil, saya bermain dengan mereka karena ada pelajaran yang saya dapatkan dari sana. Ya mungkin saya bawa sampai sekarang. Nangis lagi, Masya Allah, drama ya. Aduh ya Allah, enggak ya, saya memang enggak. Saya udah bilang saya orang apa ya, kalau saya pernah curhat sama teman saya ya, yang pengetahuannya luar biasa lah. Saya bilang, kenapa saya begini sekarang ya? Ya, itu adalah anugerah. Saya adalah orang yang termasuk kalau dibilang sistemnya 4. Jadi orang yang gampang tersentuh, yang gampang masuk gitu ke terserap ke energi. Misalnya kalau ada orang punya masalah dekat saya juga ikut resah loh. Tapi kalau ada orang gembira dekat saya pun ikut gembira. Jadi kayak bunglon gitu rasanya ya. Jadi saya terserap gitu rasanya. Makanya kadang-kadang kalau ada orang curhat sama saya, masalahnya tuh berat, terus itu saya nyesek loh sebenarnya di dada saya tuh, kayaknya saya yang karena terserap sama saya energinya gitu. Ya udah, gitulah kira-kira ya sahabatku. Kita sehat-sehat selalu ya. Semoga kita semakin lama semakin tersadar, selalu tersadar, karena dengan tersadar itu kita selamatkan. Karena ada 3 jenis manusia di dunia ini, yang sudah tersadar, setengah tersadar, dan belum tersadar gitu. Mudah-mudahan paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.